kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari semua yang haus dan terbuka buat firman Tuhan sore hari ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat Natal buat kita semua. Selamat menyambut tahun baru 2022. Hari Minggu yang lalu saya melayani di sebuah gereja, menunggu ibadah pertama dan kedua. Saya diajak atau biasa ya, pendeta pembicara biasa ada ruang Maha Kudus ya, digiring ke ruang Maha Kudus. Saya ditanya sama pengurus yang mendampingi saya, Pak, tahun 2022 ini kira-kira menurut Pak Elia gimana? Saya jawab nggak tahu, Pak. Memang saya nggak tahu. Ada di sini yang tahu apa yang akan terjadi tahun 2022? Nggak ada yang tahu. Sama, saudaraku ya. Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu, kita punya Tuhan Immanuel. Amin, saudaraku. Itu sebabnya dalam kesempatan sore hari ini saya ingin membagikan kepada saudara, tema kita adalah God with us, Immanuel, Allah beserta kita, Allah ada buat kita. Nah, kata Immanuel itu sendiri, saudara, di dalam Alkitab itu dua kali disebut. Pertama disebut di dalam Perjanjian Baru, dan yang kedua ada di Perjanjian Lama. Terbalik ya saudara. Pertama ada di Perjanjian Lama, kedua ada di Perjanjian Baru. Jadi saudara menemukan kata Immanuel di Alkitab itu dua kali ditulis. Jadi pewahyuan tentang Immanuel itu ada dua kali disampaikan oleh Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia sebagai Allah Immanuel itu dicatat ada dua kali. Satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru. Nah, saya percaya bahwa di momen Natal ini tidak kebetulan, saudara. Kita sedang ada di satu situasi yang tidak mudah hari-hari ini. Sudah kurang lebih hampir 2 tahun ini kita menghadapi masa pandemi, masa yang sulit. Tantangan demi tantangan kita hadapi, nggak mudah lah saudara. Saya sudah ketemu dengan banyak orang menangis menghadapi situasi ini. Ada orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dia cintai, ada orang-orang yang kehilangan income, pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, saya berdoa dan berharap supaya pewahyuan tentang Immanuel di Natal ini memberi semangat dan kekuatan baru untuk kita melangkah tanpa ketakutan menghadapi tahun 2022 yang akan datang. Nah, pewahyuan yang pertama tentang Allah Immanuel itu tentu dalam kisah Natal, dalam peristiwa Natal, saudaraku, yang kita sama-sama mungkin tahu ceritanya. Ketika Yesus dilahirkan, Tuhan memilih seorang wanita bernama Maria, seorang perawan Maria, untuk menjadi orang yang bisa melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan siapakah pria yang dipilih Tuhan untuk menjadi ayah lahiriah daripada Yesus waktu dia datang ke dalam dunia? Tidak lain adalah Yusuf. Yusuf kalau di Alkitab itu punya arti Yehovah shall increase. Tuhan akan meningkatkan. Saya berdoa supaya di tahun 2022 Yehovah shall increase akan terjadi dalam hidup saudara. Dan tidak kebetulan bahwa pewahyuan tentang Immanuel itu diberikan kepada seorang yang bernama Yusuf, yang punya arti Yehovah shall increase. Tuhan akan meningkatkan. Ceritanya gimana sih? Ceritanya sederhana kan? Yusuf punya tunangan namanya Maria. Dalam tradisi Yahudi pada zaman itu, pertunangan itu hubungan yang begitu kuat. Jadi hampir sama dengan pernikahan. Jadi waktu itu mungkin beda sama kita hari ini, saudara. Hubungan pertunangan itu kuatnya tuh sama dengan pernikahan. Cuma bedanya apa tunangan sama pernikahan itu? Pria dan wanita yang bertunangan belum boleh melakukan hubungan suami istri. Cuma bedanya itu aja. Tapi kekuatan ikatan daripada pertunangan dan pernikahan itu sama kuatnya. Jadi tidak mudah pada zaman itu, saudara. Tentu kita sama-sama tahu ya, saudaraku ya, waktu itu situasi belum seperti sekarang, lebih bebas, lebih permisif sekarang ini, saudaraku ya. Jadi untuk Yusuf bisa menerima bahwa Maria tunangannya itu hamil waktu dia dapat kabar itu. Betapa syoknya Yusuf, betapa kagetnya Yusuf. Ini bercampur aduk situasinya, perasaannya bercampur aduk. Dia gegana, gelisah, galau dan merana. Itu kalau disingkat gegana, ya. Gegana itu apa?
gelisah, galau, dan merana. Siapa yang gak galau? Siapa yang gak merana? Siapa gak yang gelisah mendapati kenyataan bahwa tunangannya itu hamil? Padahal mereka belum menikah. Bahkan Yusuf belum pernah menyentuh Maria, karena gak boleh waktu itu, saudaraku. Dan saudara tahu hukumannya apa, resikonya apa? Ada 3 hukuman yang berlaku pada 7 hukum yang berlaku pada masyarakat pada masa itu. Yang pertama adalah mereka akan dijorokin ke dalam jurang yang dalam, yang terjal, mati. Atau mereka dirajam dengan batu sampai mati. Atau orang yang kedapatan melakukan hubungan seks di luar pernikahan, mereka akan dimasukkan ke dalam sumur. Lalu ada batu besar yang akan ditimpa ke dalam sumur itu sampai kepala mereka hancur, pecah. Dan itu terakhir terjadi di tahun 1947, masih ada. Ada seorang sosiolog dan antropolog berkebangsaan Ukraina mengadakan penelitian selama kurang lebih dari tahun 1980 sampai tahun 1990. Dia mengunjungi, dia mendatangi 70 sampai 100 profesor yang ahli soal sejarah dan lain sebagainya. Dan dia mendapati memang Maria susah lolos. Karena ada 7 lapis hukum, saudaraku, pada zaman itu. Dan itu terjadi terakhir kali di Palestina tahun 1947. Ada seorang wanita yang kedapatan hamil, melahirkan anak di luar pernikahan. Itu perempuan itu dimasukkan ke dalam sumur dan dilempar sama batu besar sampai kepalanya hancur. Itu tahun 1947. Jadi sudah bisa bayangkan peristiwa itu terjadi tahun 1940. Bagaimana pada zaman Maria dan Yusuf? Tentu ini yang saya bilang, gak gampang untuk seorang Yusuf bisa menerima kenyataan itu. Jadi Yusuf ini lagi galau, gelisah, dan merana. Dia lagi bingung. Yusuf sedang mengalami sebuah krisis yang sangat luar biasa dalam kehidupannya, saudaraku. Belum lagi secara masyarakat pada zaman itu kita sama-sama tahu kan, bahwa bangsa Israel dijajah oleh kekaisaran Romawi, mereka ditindas. Jadi saudara, Yusuf mengalami krisis yang multidimensi. Secara sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya dia tertindas. Secara pribadi dia sedang mengalami kegalauan yang sangat luar biasa. Dia sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, ketika dia sedang mempertimbangkan keputusan apa yang harus dia buat dalam kehidupan, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Tuhan datang kepada Yusuf lewat sebuah mimpi. Ada seorang malaikat yang mendatangi Yusuf dalam mimpinya dan berkata, Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Berarti Yusuf takut. Setuju nggak, saudara? Kalau malaikat itu bilang jangan takut, berarti Yusuf dalam keadaan takut waktu itu. Coba kita lihat Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Itu dicatat dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Dia udah pikir, lebih baik saya menceraikan Maria secara diam-diam. Karena Yusuf gak sanggup menghadapi semua resiko yang harus mereka hadapi sebagai sepasang kekasih yang belum menikah, tapi kenyataannya Maria mengandung. Ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi malaikat kasih tahu, bukan benih kamu Yusuf. Jadi Maria itu hamil bukan karena kamu memang, tapi itu dari Roh Kudus, dari Tuhan. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi pewahyuan tentang Immanuel ini diberikan Tuhan kepada Yusuf yang sedang mengalami krisis yang luar biasa. Yusuf yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Yusuf yang sedang ada di persimpangan jalan. Yusuf yang sedang mengalami gegana itu, gelisah, galau, dan merana. Apakah hari ini ada saudara yang mengalami gegana, gelisah, galau, dan merana? Saudara sedang ada di persimpangan jalan dan saudara pusing untuk memutuskan keputusan apa, pilihan apa yang harus saudara buat. Ada kabar baik buat saudara, sama seperti Yusuf. Yang saudara butuhkan adalah pewahyuan dari Tuhan tentang Immanuel. Amin. Jadi pewahyuan Immanuel itu diberikan kepada Yusuf yang sedang mengalami kekalutan luar biasa dalam kehidupannya. Tuhan berkata, Yusuf,
Kamu nggak usah takut. Aku tahu kamu takut, tapi nggak usah takut. Aku Allah Immanuel. Aku ada buat kamu, Yusuf. Aku Tuhan yang bukan sekedar ada, tapi Tuhan hadir, dan bukan sekedar hadir, Tuhan mau terlibat daripada semua yang dialami oleh Yusuf. Saudara, saya percaya hari ini yang kita butuhkan untuk menghadapi situasi dan keadaan ke depan adalah Allah Immanuel dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Satu yang kita butuh adalah Tuhan yang hadir buat kita. Amin. Yang terpenting ternyata bukan isunya gini, situasinya mau lebih baik apa enggak. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah siapa yang berjalan bersama dengan saudara. Yang penting ternyata bukan keadaan apa yang akan kita hadapi di depan, situasi seperti apa yang akan kita hadapi ke depan. Yang penting ternyata bukan itu. Yang penting adalah siapa yang bersama dengan saudara, siapa yang ada buat saudara, siapa yang hadir buat saudara. Itu yang penting. Dan ketahuilah, ada sebuah kabar baik buat kita. Natal, Tuhan ingin menyatakan kepada kita, Dia Allah Immanuel, Allah yang hadir, Allah yang ada buat kita, Allah yang mau menyertai kita. Amin. Nah, pewahyuan Immanuel yang kedua, saudara temukan di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu, nanti saudara baca di Yesaya pasal yang ke-7. Itu pewahyuan tentang Immanuel pertama kali disebut di Alkitab. Ditujukan kepada seorang raja muda yang bernama Ahaz. Raja Ahaz adalah raja daripada kerajaan Yehuda. Kita sama-sama tahu kalau sudah pelajari Alkitab, kerajaan Israel setelah eranya Daud lalu diganti oleh anak yang bernama Salomo. Salomo mati, diganti oleh anaknya Salomo yang bernama Rehabeam. Nah, ketika Raja Rehabeam memerintah Israel, Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan yang satu namanya kerajaan Israel, terdiri dari 10 suku. Itu disebut kerajaan utara, kerajaan Israel ibu kotanya di Samaria. Nah, yang kedua adalah kerajaan Yehuda, kerajaan selatan cuma 2 suku. Suku Yehuda dan Benyamin, disebut kerajaan Yehuda. Nah, Raja Ahaz itu Raja Yehuda. Kecil kerajaan ini, ibu kotanya di Yerusalem. Raja Ahaz sedang menghadapi situasi yang beda-beda tipis sama Yusuf. Ahaz sedang menghadapi situasi yang terjepit, dia sedang tertekan. Ada 2 kerajaan besar. Yang pertama kerajaan Israel, dan yang kedua kerajaan Aram bersatu, bersekutu, sekongkol untuk mengepung dan menyerang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Ahaz. Jadi saudara bisa bayangkan, Raja Ahaz sedang terjepit nih, lagi dikepung, lagi diserang dengan 2 kerajaan besar, kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Dia sedang terdesak, dia takutnya luar biasa, saudaraku. Nah, dalam keadaan takut seperti itu, dalam kekalutan yang seperti itu, Ahaz kemudian mulai berpikir, lebih baik saya minta bantuan, saya cari koalisi. Minta bantuan kemana? Dia minta bantuan ke Raja Asyur. Raja Asyur, kerajaan Asyur waktu itu adalah kerajaan yang sangat hebat. Salah satu negara superpower pada zaman itu. Adik kuasa itu Raja Asyur, kerajaan Asyur. Jadi Raja Ahaz wajar nggak, saudara? Normal nggak kalau dia minta bantuan kepada kerajaan yang lebih kuat? Normal. Tapi dia nggak tahu, waktu dia minta bantuan kepada Raja Asyur, sebenarnya itu situasinya kayak gini. Seekor tikus yang kecil sedang dikeroyok, dikepung sama 2 tikus yang agak besar. Nah, 2 tikus besar ini mau menyerang, mau memangsa tikus yang kecil. Nah, tikus yang kecil ketakutan. Lalu tikus kecil ini minta bantuan sama kucing. Kurang lebih begitu. Nangkep nggak Bapak Ibu? Kalau sudah nggak paham, saya nggak punya cara lagi untuk menjelaskan kepada saudara ya. Oke ya, jadi situasinya kayak gitu ya. Tikus kecil sedang dikepung, dikeroyok, mau diserang sama 2 tikus besar. Nah, karena ketakutan, si tikus kecil ini minta bantuan sama kucing. Bilang dulu sama-sama kucing. Sudah tahu kucing? Kira-kira kalau si tikus kecil ini minta bantuan sama kucing, apa yang akan terjadi kira-kira? Mungkin si kucing bisa memangsa dulu 2 ekor tikus yang besar itu. Tapi setelah dia selesai makan 2 tikus besar itu, iya, tikus itu yang kecil juga akan dimakan ya. Saudara, ini udah susah payah saya menjelaskan ini, saudara.
Jadi situasinya Ahaz tuh kayak begitu. Lagi terjepit, dia lagi kepikiran, mendingan gue cari bantuan ke kerajaan Asyur nih. Nah, di saat-saat sedang kalut seperti itu, Tuhan datang lewat Nabi Yesaya, kasih tahu sama Ahaz, Allah Immanuel, kamu gak usah takut Ahaz. Jadi pewahyuan Immanuel itu saya pelajari di Alkitab, dua-duanya sama-sama. Situasinya dalam keadaan yang terjepit, situasi yang sulit, tapi itulah Allah Immanuel dinyatakan kepada kita. Amin. Apa pelajaran yang kita bisa petik dari pewahyuan tentang Allah Immanuel ini? Dua hal aja yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah gini, berarti gini, yang terpenting bukan masalah dan situasi kita, yang paling penting adalah kita punya Allah Immanuel apa enggak. Siapa yang berjalan bersama dengan saudara itu penting. Dan saya mau beritahu sama saudara, Tuhan Allah Immanuel yang ada hadir buat kita itu bukan Allah kaleng-kaleng. Dia Tuhan yang mampu menolong saudara. Dia Tuhan yang bukan hanya mampu, dia Tuhan yang mau menolong saudara. Katakan sama-sama, mampu, mau. Ini dua kombinasi yang tak terkalahkan, saudara. Tuhan kita Allah Immanuel, dia ada buat saudara, dia mau terlibat buat saudara. Itu yang saya katakan dalam doa tadi, kalau Tuhan hadir, Tuhan ada, kuasanya ada, mujizatnya ada, pengharapannya ada, kasihnya ada, kuasanya ada buat kita. Dan Tuhan Allah Immanuel yang ada buat kita adalah Allah yang mau dan mampu. Dia Tuhan yang mampu dan mau. Katakan sama-sama, mau, mampu. Ada orang yang mampu tapi gak mau nolong. Pernah gak ketemu gitu? Saudara lagi sulit, datang ke orang yang saudara anggap mampu, tapi dia gak mau. Sering ya, kelihatan wajah saudara seringnya. Pak, tolong Pak, saya lagi kejepit Pak. Aduh, saya lagi sibuk. Dia mampu, tapi dia gak mau. Ada orang yang mau nolong saudara, tapi gak mampu. Pak, tolong saya Pak. Aduh, saya mau sebenarnya nolong. Cuma saya juga lagi sulit ya kan, gitu kan. Saudara sering gak ketemu kayak gitu tuh? Nah, banyak juga ya seringnya. Nah, kalau Tuhan kita, dia bukan hanya mampu, dia mau. Dia bukan hanya mau, dia mampu tolong saudara. Dahsyat gak saudara? Nah, itulah Allah Immanuel. Makanya hari ini saudaraku, kita gak perlu takut hadapi situasi kita. Karena kita punya Allah Immanuel. Allah yang mampu dan mau. Allah yang mau dan mampu menolong kita. Dan baginya tidak ada yang mustahil. Mungkin buat saudara mustahil, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara bilang, gak mungkin Pak, rumah tangga saya dipulihkan lagi. Gak mungkin rasanya Pak. Bagi saudara gak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin sudah bilang ini mustahil Pak, bisnis saya bisa terangkat lagi. Mustahil ekonomi saya bisa pulih lagi. Buat saudara mustahil, tapi buat Allah Immanuel tidak ada yang mustahil. Amin saudaraku. Kebenaran yang kedua yang saya mau bagikan tentang Allah Immanuel adalah dia Allah Immanuel. Dia ada buat saudara. Dia mau menolong saudara. Dia mampu menolong saudara. Dia bukan hanya mampu dan mau menolong saudara, tapi ini yang kedua, Allah Immanuel juga adalah Allah yang mau menuntun kita. Katakan sama-sama, menuntun. Persoalan terbanyak dari orang Kristen masa kini adalah kita banyak jadi orang Kristen yang mau ditolong Tuhan, tapi kita tidak mau dituntun oleh Tuhan. Allah Immanuel bukan hanya Tuhan yang ada buat kita dan mau menolong saudara, tapi dia juga ada untuk menuntun hidup kita. Maukah saudara dituntun oleh Tuhan? Masalah terbanyak kita adalah gini, Tuhan mau bawa kita ke jalan-jalannya, kita mau pakai jalan kita sendiri. Terbanyak kehancuran hidup kita adalah karena kita memutuskan jalan kita sendiri. Terbanyak kita terhempas kalah dalam kehidupan hanya karena apa? Kita memilih jalan kita sendiri. Kita gak mau dituntun Tuhan. Kita percaya Tuhan, tapi kita gak mau dituntun Tuhan. Kita jalan dengan jalan kita sendiri. Tuhan suruh kita mengampuni, kita lebih memilih untuk membenci. Tuhan mau kita berbagi, murah hati, memberi dan lain sebagainya. Kita memilih dan memutuskan jalan kita sendiri untuk mementingkan diri kita sendiri. Buat saya dulu Pak. Tuhan mau kita mengasihi, kita memilih untuk menghakimi. Kita ambil jalan yang berbeda dengan Tuhan. Kita gak mau dituntun Tuhan. Hari ini saya cuma mau beritahu sama saudara, kekalahan terbanyak dalam kehidupan kita adalah karena kita gak mau dituntun Tuhan.
Kita cuma mau ditolong tapi gak mau dituntun. Hari ini Immanuel itu bukan Tuhan yang sekedar ada buat saudara dan mau menolong saudara. Dia Tuhan yang mau menuntun hidup saudara. Maukah saudara dituntun Tuhan? Waktu Yusuf dituntun oleh Allah Immanuel. Coba saudara lihat ya ayat berikutnya ya. Tadi kita baru sampai di ayat yang ke-21. Ayat yang ke-23. Pewahyuan Allah Immanuel. Ayat 24 coba sekarang. Matius 1 ayat 24. Apa yang terjadi ketika Yusuf di tengah kebingungannya menerima pewahyuan tentang Allah Immanuel. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf tuh langsung mau dituntun. Waktu Tuhan mewahyukan tentang Immanuel, gak usah takut Yusuf, jangan kamu takut, ambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya bukan dari manusia, dari Roh Kudus. Namai anak itu Yesus, karena dia akan menjadi juru selamat yang menebus dosa dunia. Yusuf langsung bertindak seperti yang diberitahukan malaikat. Artinya apa? Yusuf mau dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Dan saudara tebak apa yang terjadi? Jalan di depan Yusuf lancar? Jalan di depan Yusuf menyenangkan? Oh, ternyata kalau dituntun Tuhan tidak selalu lancar jaya, Pak. Waktu Yusuf memberi diri untuk dituntun, dipimpin, berbuat seperti yang Tuhan perintahkan, jalannya gak gampang. Yusuf harus menghadapi kenyataan. Dia tertati-tati harus bawa Maria dari Nazaret kembali ke Bethlehem. Dan di Bethlehem saatnya Maria waktu melahirkan gak ada tempat yang tersedia buat Maria. Sampai akhirnya mereka harus memilih tempat yang paling hina, paling sederhana buat manusia. Yesus lahir di sebuah palungan. Palungan itu tempat makannya hewan. Karena gak ada tempat. Gak gampang. Begitu lahir, Herodes perintahkan semua anak usia di bawah 2 tahun dibunuh. Yusuf harus bawa dan selamatkan bayi Yesus pergi ke Mesir. Perjalanan itu panjang banget, Pak. Kapan-kapan kalau saudara ke Holy Land lewat Mesir, saudara akan dibawa ke gereja di mana Yusuf dan Maria pernah tinggal di situ beberapa waktu lamanya. Saudara lihat ada petanya dari Bethlehem menuju ke Mesir, itu perjalanan panjang banget, Pak. Nggak gampang. Jadi waktu kita dituntun Tuhan, Tuhan tidak selalu menuntun kita ke jalan yang mudah. Aduh, kurang amin. Kalau Tuhan tuntun kita, Dia tidak selalu tuntun kita ke jalan yang mudah. Kalau kita maunya kan yang mudah aja, yang gampang aja. Kita maunya instan, kita maunya cepat. Tuhan gak selalu cepat. Tuhan gak selalu mudah jalannya. Tapi jalan Tuhan pasti jalan yang terbaik. Mau dituntun Tuhan? Lihatlah semua tokoh-tokoh hebat di Alkitab. Mereka mengalami kehadiran dan penyertaan Tuhan. Bukan hanya mereka mengalami kehadiran dan penyertaan Tuhan, tapi mereka jadi orang-orang yang mau dituntun Tuhan. Apa teriakan Musa? Musa berteriak, Tuhan, kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan kami, kalau Engkau tidak pimpin kami, jangan suruh kami pergi, Tuhan. Tuhan bilang ini, aku udah utus malaikatku Musa, dan malaikat itu akan sertai kamu sampai ke tanah perjanjian. Musa bilang, gak bisa Tuhan, aku gak mau malaikat. Keren Musa ya. Kalau kita kan udah lumayan malaikat ya kan. Hah? Kalau kita jadi Musa udah lumayan lah malaikat ya kan. Tapi Musa bilang ini, enggak, aku gak butuh malaikat, aku butuh Tuhan. Sedap. Kalau bukan Tuhan yang pimpin kita, jangan suruh kami pergi. Nanti apa kata bangsa-bangsa yang lain? Engkau yang keluarkan kami dari tanah Mesir, masa Engkau biarkan kami di padang belantara seperti ini? Saya berdoa supaya ini juga jadi teriakan saudara untuk menghadapi tahun 2022. Kalau Tuhan yang gak pimpin kami, jangan suruh kami jalan Tuhan. Tembok Yeriko roboh karena apa? Karena apa? Kalau tanya sama Tessa dan timnya, tim praise and worship biasanya kan gitu kan. Karena puji-pujian, Pak. Betul kan? Tembok Yeriko roboh karena apa? Puji-pujian dahsyat. Tapi waktu saya baca-baca ulang, bukan karena pujian sebenarnya. Karena ketaatan Yosua dan pasukan Israel menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Satu malam ketika Yosua menghadapi tembok Yeriko yang besar. Itu tembok Yeriko tuh tebalnya, orang bisa bikin lomba adu balap mobil ya, kalau sekarang, kalau dulu adu balap kereta. Jadi orang bisa race di situ, tebal banget. Dan rasanya nggak mungkin bangsa Israel bisa kalahkan kota Yeriko yang terkenal dengan bentengnya yang kokoh itu. Satu malam Yosua sebagai panglima, sebagai pemimpin, dia berdiri di sebuah bukit dan dia lihat ke arah kota Yeriko. Dia sedang menyusun strategi apa yang pantas untuk digunakan menaklukkan kota Yeriko. Ketika dia sedang berpikir strategi apa, tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan berdiri, seorang laki-laki berdiri dengan pedang terhunus. Itu merupakan pernyataan Yesus Kristus di Perjanjian Lama yang dikenal dengan teofani, itu dalam istilah teologianya. Yesus menyatakan diri di Perjanjian Lama dengan pedang yang terhunus. Dia bilang gini, Yosua kaget waktu lihat pria itu. Tiba-tiba berdiri di depannya. Yosua sebagai pemimpin, sebagai panglima, naluri perangnya langsung muncul. Dia bilang gini, siapa kamu? Wah, keren Yosua. Siapa kamu? Kamu musuh atau kamu kawan? Kamu lawan atau kamu kawan? Laki-laki yang berdiri di depan Yosua langsung berkata begini, aku bukan kawan, aku bukan lawan. Aku panglima bala tentara Allah yang akan ambil alih peperangan ini. Yosua waktu dengar itu, saudaraku, langsung sujud menyembah kepada pria yang berdiri di hadapannya. Di situ Yosua menyerahkan semuanya kepada orang yang ada di hadapannya, dan orang itu memberitahu strategi perang apa yang harus dilakukan oleh Yosua dan pasukannya. Tebak, saudaraku, strategi perang apa yang dikasih tahu? Itu nggak masuk akal. Saya suka nonton film-film perang ini, kerajaan-kerajaan Indonesia. Kayaknya saya nggak usah kerajaan luar negeri lah, kerajaan Indonesia, Satria Madangkara. Saya nonton tuh yang gitu-gitu tuh, yang runtuhnya kerajaan Singosari, ya kan. Wah, itu berdirinya kerajaan Majapahit, ya kan. Tutur Tinular, itu kan begitu perang-perang, ya kan. Tapi saya belum pernah ketemu strategi perang yang kayak begitu. Saudara tahu caranya gimana? Yosua dan bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko yang terkenal dengan tembok yang tebal. Caranya gimana? Tuhan bilang gini, kamu bikin pasukan kamu, putarin itu kota Yeriko setiap hari sekali, selama 7 hari. Sekali, sehari sekali. Nanti pada hari ke-7 kamu putarin 7 kali. Nah, nanti baru pada putaran terakhir, sangkakala ditiup, kamu baru bersorak. Tapi catatannya, setiap hari mengelilingi kota Yeriko itu tidak boleh bersuara, tidak boleh bersuara, tidak boleh ada suara pun. Itu saya bisa bayangkan ya. Kalau ibu-ibu Carlota susah itu ada di pasukan itu. Susah banget. Susah banget itu. Saudara pikir gampang? Nah, saya mau nanya sama saudara. Tembok Yeriko roboh karena apa? Saudara pikir-pikir dulu. Bayangkan kalau baru hari pertama aja, itu ada satu prajurit Israel yang nggak tahan ya, diprovokasi. Kalau saya baca beberapa literatur, itu kan pasukan tentara Yeriko yang menjadi mata-mata pengintai di tembok-tembok itu ngeledekin mereka. Mereka bilang gini, ini orang Israel mau perang apa mau pawai sini? Kok cuma muter-muter doang? Itu pertama mereka cuma diprovokasi dengan kata-kata ejekan. Tapi hari ketiga, hari keempat mereka provokasi udah bukan dengan ejekan. Mereka lempari kotoran-kotoran ke mereka. Itu kalau ada yang gak kuat mentalnya, gak bisa tahan emosi, gak bisa mengendalikan diri. Turun lu kalau berani. Emang gue gak berani sama lu kalau ada yang begitu. Emosional, temperamen. Wah, nggak jadi roboh itu tembok, saudara. Karena Tuhan bilang nggak boleh bersuara, nggak boleh ada satupun yang bersuara. Semua mesti diam, kelilingnya secara diam, sunyi senyap. Nanti baru pada putaran ke-7, hari yang ke-7, mereka baru bersorak bersama-sama. Waktu mereka bersorak, roboh tembok itu. Saya nanya sama saudara, berarti tembok Yeriko roboh karena apa? Bukan karena pujian berarti. Kita udah sorak, nggak roboh-roboh, nggak ada yang roboh. Kenapa? Karena kita cuma teriak, teriakan kita kosong. Karena kita nggak taat, kita nggak mau dituntun Tuhan. Immanuel, bukan hanya Tuhan mau terlibat dan menolong hidup saudara. Immanuel juga adalah Tuhan
yang mau menuntun kita. Dalam tuntunannya, dia gak selalu tuntun kita ke jalan yang mudah, jalan yang gampang, enggak. Mungkin jalannya tidak menyenangkan, tapi pasti jalan yang terbaik, jalan yang penuh kemenangan. Catat ini baik-baik, tidak ada kemenangan yang saudara bisa lihat dalam hidup selain di jalan Tuhan. Karena kemenangan itu cuma kita bisa raih di jalan Tuhan, nggak ada di jalan yang lain. Kalau saudara mau kemenangan, jejaklah di jalan Tuhan. Biarkan saudara dipimpin oleh Tuhan. Dia Allah Immanuel. Biar Immanuel hari ini mengusir semua ketakutan dan kegelisahan kita. Saudara yang gak punya pengharapan, hadapi hidup ini dengan pengharapan. Karena kita punya Allah Immanuel. Dia Tuhan yang ada buat saudara. Dia Tuhan yang mau terlibat buat saudara. Dia Tuhan yang mau dan mampu menolong saudara. Tapi dia juga Tuhan yang mau menuntun saudara. Selamat Natal. Allah Immanuel. Allah beserta saudara semua. God bless you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.